Halo pemirsa, saya Velina Daniel dan Anda menyaksikan Prime Time Talk. Hari ini akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan politisi DPR yang disebutnya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada PT Freeport Indonesia. Laporan itu disampaikan Sudirman kepada Mahkamah Kehormatan DPR. Pencatut Jokowi ini disebutkan sebagai orang kuat dan berpengaruh. Akankah nama sang pencatut terkuak dan bisa terjerat hukum? Kita akan membahasnya bersama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Beni Wijayanto. Selamat sore Mas Beni. Selamat sore. Ya, dan di ujung telepon sudah ada Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Selamat sore Pak Junimart. Ya, sore Pak Lerin. Ya, baik, langsung saja saya berhubungan dengan Anda ini. Sebenarnya apa isi laporan yang disampaikan oleh Pak Sudirman Said hari ini? Ya, terima kasih. Pak Sudirman Said, Menteri SDM, tadi pagi jam 10, ya, telah datang langsung ke Mahkamah Kehormatan Dewan ya untuk melaporkan ya secara tertulis tentang adanya ya oknum anggota DPR yang telah menyalahgunakan fungsinya. Apa itu penyalahgunaannya? Ya, menurut Pak Sudirman Said bahwa si anggota DPR ya telah melakukan komunikasi ya dengan Freeport, ya pimpinan Freeport, dan menjanjikan bisa membantu perpanjangan Freeport dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah meminta saham kepada Freeport untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Itu yang pertama. Yang kedua, si anggota DPR juga meminta saham ya atas proyek listrik di di Papua ya, di Timika ya, tetapi tidak disebutkan kepada siapa saham tersebut. Nah, yang ketiga, di dalam menyampaikan laporannya Pak Sudirman Said menyerahkan transkrip percakapan. Ya, percakapan yang ketiga, dan ini terjadi di bulan Juni dan di salah satu hotel di daerah SCBD. Begitu, Pak Lerin. Oke, jadi setelah Anda menerima transkrip ini, kemudian apakah juga kemudian akan disertakan juga bukti rekamannya untuk memperkuat laporan? Ya, tadi saya sampaikan langsung kepada Pak Sudirman Said ya bahwa untuk mengkonfirmasi isi dari transkrip ini tentu kami dari MKD harus mendapatkan ya bukti hasil rekaman secara pasti, karena apapun katanya kalau hanya transkrip tanpa ada sumber asli dari rekaman itu kan, dari transkrip itu kan harus diadakan kepada MKD. Nah, jadi Pak Sudirman Said tadi berjanji sesegera mungkin ya akan memberikan itu kepada MKD, dan bahkan beliau mengatakan apabila masih ada hal-hal lain yang perlukan maka saya siap ya setiap saat untuk berkoordinasi ya berkomunikasi dengan MKD. Demikian, Pak Lerin. Oke, sambil menunggu rekaman diserahkan, kemudian apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh MKD sendiri? Apakah kemudian akan memanggil orang tersebut? Ya, tata beracara di MKD itu menyebutkan bahwa setiap laporan akan diverifikasi oleh tenaga ahli di MKD. Nah, dengan maksudnya laporan dari Pak Sudirman Said, ya Menteri SDM kepada MKD, tentu tenaga ahli langsung bekerja memverifikasi ya tentang laporan tersebut, dan nanti dari hasil verifikasi tenaga ahli ini maka mereka akan melaporkan kepada pimpinan, ya kepada kami pimpinan MKD, yang seterusnya kami akan membawa ke dalam rapat anggota quorum ya di MKD. Ya, apakah memang perkara ini sudah bisa kita tingkatkan atau masih perlu melengkapi dengan bukti lain. Ya, dan waktu untuk verifikasi ya kepada tenaga ahli itu paling lama 14 hari. Jadi paling lama 14 hari dia sudah harus melaporkan kepada pimpinan MKD tentang hasil verifikasi, tentang hasil klarifikasi. Baik, demikian. Jadi tampaknya masih panjang prosesnya untuk sampai kita bisa melihat siapa yang akan dipanggil oleh MKD terkait dengan pelaporan ini ya Pak Junimart? Saya kira enggak juga, karena kita kan hanya mau mengkonfirmasi ya satu. Kedua, kita ingin memvalidasi tentang transkrip percakapan itu kan. Ini harus kita validasi.
Ya kalau sudah ada asli dari rekaman itu tentu tidak akan sulit ya. Kita kan hanya memvalidasi apakah betul transkripsinya begini, rekamannya begini, nanti kita akan memanggil ahli, ya ahli IT untuk menyesuaikan suara itu. Ya saya kira enggak terlalu sulit lah ya, karena sudah banyak ahli IT sekarang. Baik, jadi publik bisa berharap akan segera ketahuan siapa nama anggota DPR yang dilaporkan pada hari ini ya Pak ya? Ya tentu kita juga berharap ini tidak menjadi bola liar, ya ini tidak menjadi fitnah, dan kita juga tidak mau anggota DPR menjadi bulan-bulanan. Ya karena dia juga punya hak untuk membela diri, kan begitu ya. Kita juga tidak mau dia menjadi bulan-bulanan, dia menjadi persakitan dalam tanda petik, ya karena informasi yang belum valid ini. Makanya kita mau ini segera kita validasi semua ini, baru kita akan bergerak ke tahap selanjutnya. Oke. Dari informasi yang beredar di lapangan, kemudian orang juga banyak menyebutkan beberapa anggota DPR seperti Ruhut Sitompul mengatakan bahwa komandan DPR lah yang dimaksudkan dalam hal ini. Nah, berarti kan sebenarnya sudah ada kisi-kisi, orang bisa menduga-duga siapa itu. Dan kalau berkata seorang komandan, berarti itu mungkin saja pimpinan dari DPR. Nah, apakah kemudian yang akan terjadi? Apakah kemudian pimpinan DPR ini bisa segera ditindaklanjuti atau ada hal-hal yang harus kita lalui prosesnya sebelum bisa menindak orang tersebut, Pak? Iya, memang dalam laporan Pak Sudirman Said, beliau jelas menyebutkan nama secara lengkap, ya, dan jelas juga menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut. Ya, ada salah satu pengusaha yang cukup punya nama dan punya kelas di Indonesia bahkan di dunia internasional. Itu juga terkait dalam percakapan tadi yang kami terima, dan ada juga percakapan dengan pimpinan dari Freeport itu sendiri tercover di lembaran yang kami terima. Ya, artinya apa? Artinya saya kan terlalu prematur kalau menyebut nama sekarang ini karena masih dalam verifikasi, walaupun sebenarnya Pak Sudirman Said sudah menyebut nama secara tertulis di dalam laporannya tadi. Jadi semua nama dia sebut secara jelas tadi di sana. Ya kan, tetapi secara etika juga saya tidak boleh terlalu vulgar menyampaikan nama itu karena terlalu prematur. Kita tunggu sajalah hasil verifikasi dari tenaga ahli nanti. Oke. Kalau misalnya orang tersebut terbukti benar melakukan hal-hal yang dilaporkan tadi, kemudian sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada orang tersebut oleh MKD? Ada 3 sanksi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu tentu hanya teguran saja. Kalau sedang, kalau dia menjabat di alat kelengkapan dewan, ya, seperti misalnya ketua komisi, ya, seperti kami pimpinan di MKD, bahkan kalau dia sebagai ketua DPR, ya itu kan alat kelengkapan, maka itu akan sanksinya dicopot. Oke. Dari jabatannya. Kalau dia berat tentu bisa diberhentikan, ya paling sedikit 3 bulan dan atau diberhentikan secara permanen kalau dia berat. Dan kalau itu berat maka kita akan bentuk panel nanti untuk memutuskan perkara itu di MKD. Oke, baik. Dari kalau misalnya kita melihat kasus ini, menurut Anda sanksi apa yang kemungkinan akan terjadi? Saya tidak bisa mendahului juga karena kan ini masih dalam proses verifikasi oleh tenaga ahli. Kita lihat nantilah pada akhirnya bagaimana. Kita berharap ini semua bisa clear, ya, dan tidak menjadi fitnah, ya, dan ini menjadi pembelajaran juga ke depan kepada semua bangsa ini, anak bangsa ini, termasuk kepada kita para anggota DPR. Ya, mudah-mudahan laporan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga terlepas dari terbukti tidak terbukti nantinya. Saya kira begitu. Oke, ya, karena baik, ini kan menyangkut integritas, ya. Oke, kita tunggu langkah dari MKD selanjutnya. Tapi mudah-mudahan sekali ini begitu MKD memanggil orang tersebut mau datang ya Pak ya? Iya, kami juga berharap berita satu bisa mengawal ya MKD ini ya dalam rangka melaksanakan tugas. Tolong kami dikawal, ya. Jangan sampai kami ini juga ya bisa lengah di dalam menjalankan tugas. Jadi kami mohon pengawalan dari teman-teman pers termasuk berita satu. Ya, Pak Dery. Baik, pasti kita akan mengawal ini Pak, karena pasti publik juga ingin mengetahui siapa orang tersebut dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat anggota dewan lainnya untuk tidak kembali melakukan hal serupa di masa akan datang. Terima kasih Pak Judiman Girsang sudah bergabung bersama kami sore ini. Ya, malam.
Baik, ya Mas Benny, kita sudah dapatkan informasi ini dari Pak Judimart ya. Menurut Anda sebenarnya pertama, berhakkah publik mengetahui siapa orang tersebut? Ya, kalau bicara kemudian ini ada prosedur. Saya kira ada Mahkamah Kehormatan Dewan sekarang yang memang lebih maju karena dulu ada Badan Kehormatan DPR ya. Nah, memang seringkali ini menjadi sumir karena persoalan pencatutan ini wilayahnya sangat abu-abu. Dan di situ pula kemudian kalau buktinya tidak kuat, ini juga saya rasa juga sangat lemah untuk melakukan bahwa ini adalah benar melakukan pencatutan. Tapi katanya tadi ada bukti rekaman suaranya dan juga. itu pun kan masih harus diverifikasi. Jadi sudah disampaikan oleh MKD. Tapi yang ingin kami soroti adalah ini motif ini sudah bukan hal yang baru. Motif ini sudah bukan hal yang baru dan saya kira catatan panjang MKD terhadap kasus-kasus yang menimpa politisi di Senayan itu bukan hanya 1 kali 2 kali, dan ini menambah daftar panjang. Bagaimana kemudian KPK juga sudah melakukan tangkap tangan dan ini menandaskan bahwa persoalan integritas jabatan yang saya kira dari awal selalu kita ingin dorong bahwa bagaimana kemudian DPR menciptakan tradisi politik yang baru. Tradisi politik yang baru ya jelas bahwa awal bicara sumpah anggota DPR itu sudah menandaskan bahwa tidak ada kepentingan lain selain memperjuangkan kepentingan nasional. Ya, seharusnya seperti itu, begitu ya. Disinilah yang kemudian orang berlomba-lomba terjun di bidang politik, tapi kemudian ya kita harus pahami bahwa ini bicara tentang kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu juga ada pertanggungjawabannya, ada wilayah koridor yang memang ketika dia diberikan kekuasaan, dia menjalankan itu, dan ini juga dilihat oleh publik, apakah kekuasaan ini diperuntukkan untuk kepentingan publik atau tidak. Nah, justru disinilah yang kemudian saya kira publik perlu untuk tahu bahwa di satu sisi kita bicara ini wilayah politik, wilayah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tetapi di sisi yang lain ada koridor yang coba kita bangun dan sekarang kita mendorong MKD untuk memproses ini sampai tuntas. Nah, titik persoalannya adalah selalu lemah di persoalan pembuktian. Nah, ini MKD harus proaktif, bukan menunggu sebenarnya. Karena saya kira jelas misalnya memang kurang barang bukti ya harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Karena memang dugaannya kuat sama sekali. Oke, makanya tadi saya tanyakan juga kepada Pak Judimart, ini kemungkinan seperti apa berkembang kasus ini? Apakah kemudian akan berhenti begitu ya di tengah jalan karena tadi kurangnya bukti, atau sebenarnya kita bisa membuka ini sebagai pelajaran buat anggota DPR yang lainnya begitu ya, supaya tidak melakukan ini lagi. Nah, kita sekarang akan melihat kembali pemirsa sebenarnya seperti apa pertemuan-pertemuan yang dilakukan, yang dilaporkan pada hari ini oleh Menteri SDM kepada MKD. Kita akan lihat bersama dalam pertemuan-pertemuan ini terjadi beberapa kali. Pada pertemuan ketiga dilaporkan bahwa anggota DPR dan pimpinan PT Freeport bertemu di Indonesia di Pacific Place lokasinya pada Senin 8 Juni 2015 sekitar pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pertemuan itu dijanjikan bahwa akan dimuluskan perpanjangan kontrak Freeport, dan dengan balasannya anggota DPR tersebut meminta 20% saham Freeport yang akan dibagikan ke Presiden katanya sebesar 11% dan ke Wakil Presiden sebesar 9%. Kemudian juga meminta bagian 49% saham dari PLTA Urmuka di Papua. Iya, selain itu juga meminta Freeport untuk investasi 51% saham di PLTA Urmuka dan meminta Freeport membeli listrik hasil PLTA Urmuka. Ya, jadi ini semacam tadi Anda mengatakan motif lama ya. Apakah sebenarnya kalau kita lihat di sini itu biasa terjadi begitu untuk tawar-menawar seperti itu antara anggota DPR dengan pihak-pihak pengusaha seperti ini? Iya, ini saya kira memang betul, memang bukan barang baru dan sudah lama terjadi. Hanya kemudian memang wilayah politik ini sangat memanfaatkan posisi-posisi yang memang sangat lemah pembuktian. Jadi kemudian kalau nggak ketangkap tangan ini akan susah untuk dibuktikan. Ketangkap tangan jelas siapa pelakunya, siapa yang memberikan suap, kemudian ada uang di sana. Nah, wilayah pencatutan ini
perlu kemudian di cross check bagaimana siapa yang dituduh, kemudian saksi-saksi yang ada, dan ini pun juga satu saksi atau dua saksi pun juga tidak cukup karena kalau ini dimasukkan ke ranah hukum, pembuktiannya akan lebih rigid lagi gitu. Karena verifikasinya tidak semudah kemudian ada rekaman terus kemudian. Nah, yang muncul di publik sekarang adalah yang justru yang saya sangat heran dan ironis, kadangkala memafumkan ini suatu hal yang lazim. Sedangkan ini terjadi tidak hanya satu kali, dua kali. Justru ini kemudian bagaimana langkah yang lebih maju, bagaimana kebijakannya yang perlu diatur, dan sedangkan kita bicara undang-undang, menjadi lucu juga karena kemudian ini larinya juga ke DPR lagi. Oke, baik. Tadi Anda sudah dengar juga tadi ya Pak Jimat mengatakan sanksi terberatnya hanya sekedar ada panel dan kemudian mencopot saja posisi, tapi tidak ke jalur hukum. Nah, nanti mungkin di segmen berikutnya Anda bisa memberikan komentar apakah sebaiknya orang-orang seperti ini kita langsung bisa ajukan ke jalur hukum dengan bisa mengubah undang-undangnya supaya lebih bisa memberi batasan supaya tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Baik, pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda.